Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan perancangan sistem basis data tentang penerimaan suatu barang. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu proses pencatatan barang yang masuk ke gudang secara manual sering menimbulkan kesalahan. Maka dari itu diperlukan sistem yang terkomputerisasi untuk mempermudah pencatatan dan meminimalkan kesalahan data. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah barang apa yang paling banyak diterima bulan ini. Dan tujuannya merancang basis data untuk mengetahui barang apa yang paling banyak diterima bulan ini. Dan batasan masalah pada materi ini adalah hanya membahas data barang yang ada pada bulan terkait. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama ada basis data, kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui secara efisien. Yang kedua ada IRD, suatu model yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur logis dari basis data. IRD menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem. Selanjutnya yang ketiga ada SQL. SQL yaitu bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS. Selanjutnya bab 2, landasan teori, ada perancangan basis data. Ada tahapannya. Yang pertama yaitu planning. Planning yang pertama itu menentukan ruang lingkup dan tujuan sistem basis data yang akan dibangun. Tahap kedua mengumpulkan dan analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem. Selanjutnya pada tahap ketiga ada perancangan konseptual, membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Tahap keempat yaitu perancangan logis, mengubah model konseptual menjadi model rasional atau tabel berdasarkan DBMS yang digunakan. Contohnya adalah MySQL. Tahap selanjutnya yaitu tahap kelima ada perancangan fisik, menentukan bagaimana data disimpan secara fisik di server, menentukan tipe data seperti varchar, integer, date, dan lain-lain. Tahap keenam ada implementasi, yaitu mengubah desain logis dan fisik ke dalam kode SQL dan aplikasi, seperti membuat database dan form input di PHP. Tahap ketujuh pengujian, yaitu tahap yang terakhir, melakukan uji coba apakah sistem berjalan sesuai kebutuhan, seperti input data supplier, tambah barang, cek stok otomatis setelah penerimaan. Selanjutnya ada landasan teori pada bab 2, IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada perancangan IRD, ada entitas supplier yang menerima, entitas receipt, dan juga ada entitas detail receipt. Relasinya adalah pada supplier ke penerimaan, relasinya one to many. Satu supplier bisa melakukan banyak penerimaan. Barang kepada detail penerimaan, relasinya adalah one to many. Satu barang bisa masuk dalam banyak detail penerimaan. Selanjutnya ada penerimaan kepada detail penerimaan, relasinya adalah one to many. Satu penerimaan bisa memiliki banyak detail barang yang diterima. Selanjutnya ada SQL, struktur query range. Yang pertama ada fungsi dari SQL itu data definition range DDL, digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel seperti create, alter, dan drop. Data manipulation range DML digunakan untuk mengelola data di dalam tabel,
seperti select, insert, update, dan delete. Data Control List atau DCL digunakan untuk mengatur hak akses pengguna seperti grant dan revoke. Transaction Control List atau TCL digunakan untuk mengelola transaksi data seperti commit, rollback, dan save point. Yang kedua ada peran dari SQL. SQL memiliki peran yaitu digunakan untuk membuat tabel, untuk menambahkan data, barang, dan pemasok, mencatat transaksi penerimaan, serta mengambil laporan stok atau barang yang paling banyak diterima. Dengan SQL, relasi antar tabel dapat diatur melalui foreign key, sehingga menjaga integritas data. Yang ketiga ada keuntungan SQL. Independent Platform bisa digunakan di berbagai sistem basis data, mendukung relasi antar data, mempermudah analisis dan pelaporan, efisien dan optimal. Itu bisa mendukung operasi pada data besar dengan performa baik, digunakan luas, menjadi standar di industri akademik dan pemerintahan. Di bab 3, perancangan. Isinya ada perancangan tabel, ada tabel supplier, ID supplier menggunakan integer panjangnya 10 dan dia adalah primary key. Dan seperti tabel-tabel yang lainnya ada juga primary key di ID penerimaan dan ID detail. Primary key ID penerimaan adalah foreign key, ID barang foreign key. Selanjutnya ada bab 4, implementasi. Di sini ada desainer pada XMPP. Ada tabel supplier yang terhubung dengan tabel penerimaan. Tabel penerimaan terhubung dengan detail penerimaan. Dan detail penerimaan tabelnya juga terhubung dengan tabel barang. Bab 5, kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah barang apa yang paling banyak diterima bulan ini, yaitu beras. Kesimpulan selanjutnya yang bisa diperoleh dari program ini adalah yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi dengan adanya sistem digital. Proses pencatatan penerimaan barang menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri dibandingkan dengan pencatatan manual. Yang kedua, monitoring data lebih mudah. Sistem mampu menampilkan informasi barang yang paling banyak diterima dalam periode tertentu. Contohnya, bulan ini, sehingga mempermudah dalam analisis stok dan kebutuhan pembelian. Yang ketiga, mempermudah proses pencarian dan pelaporan. Fitur pencarian dan laporan penerimaan barang membantu pengguna untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat, sesuai kebutuhan manajemen gudang atau perusahaan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah SQL. Yang pertama, kita bisa menjalankan Apache dan MySQL di aplikasi XAMPP dengan cara kita klik Start pada bagian Apache dan Start pada bagian MySQL. Setelah itu, kita bisa klik bagian admin di sebelah Start pada MySQL. Selanjutnya yang kedua, kita membuat database. Pada bagian buat database, kita bisa isi nama sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita klik buat. Selanjutnya yang ketiga, kita membuat tabel supplier dengan SQL sebagai berikut. Create tabel supplier, ID supplier varchar 10, primary key, nama supplier varchar 100, not null, dan kontak varchar. Selanjutnya yang keempat, membuat tabel barang dengan cara create tabel barang, ID barang menggunakan tipe data varchar,
10, primary key, nama barang, tipe data varchar, 100, not null. Satuan menggunakan tipe data varchar, 20, dan not null. Selanjutnya, yang kelima, membuat tabel penerimaan. Dengan create table penerimaan, ID penerimaan, tipe datanya varchar 10, dan dijadikan primary key. Tanggal menggunakan date, not null, keterangan menggunakan tipe data varchar 255, ID supplier, varchar, not null, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, membuat tabel detail penerimaan. Dengan cara create table detail penerimaan, ID detail, integer, auto increment, primary key, ID penerimaan, varchar 10, not null, ID barang, varchar 10, not null, jumlah integer, not null, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, buat perintah SQL untuk mencari barang paling banyak diterima bulan ini. Karena pada presentasi kali ini saya mencari barang yang paling banyak diterima bulan ini, jadi saya menggunakan SQL sebagai berikut untuk mencari barang yang paling banyak diterima pada bulan ini. Yang ke-8 ada hasil pencarian SQL. Dengan hasil pencarian tersebut, saya menemukan barang yang paling banyak diterima pada bulan ini yaitu beras dengan total diterima sebanyak 170. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.